Wali kota dan tim Kapolres masuk dicek satu-satu. Masa tim swab nggak ketahuan masuk ke sini? Alhamdulillah kondisi beliau juga tadi malam sama sehat, alhamdulillah bugar. Tetapi ingat, dia boleh menolak. Tapi ayat 2-nya disebutkan, hak menerima dan menolak tadi tidak berlaku pada apa? Lihat urfanya. Pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular dengan luas ke dalam masyarakat. Penyidik Bareskrim Polri ternyata pada hari ini juga melakukan pemeriksaan terhadap istri dan menantu dari Rizik Syihab terkait dengan kasus dugaan pidana menghalangi atau menghambat penanganan wabah penyakit menular terkait pengambilan uji swab Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Adapun istri Rizik yang diperiksa yakni Syarifah Fadlun Yahya dan menantunya yaitu Hanif Alatas. Penyidik lanjut memeriksa dua saksi masing-masing istri dan menantu Rizik sebagai saksi. Iya, Fadlun dan Hanif, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi saat dikonfirmasi pada Jakarta Senin 4 Januari 2020. Andi menyebut pemeriksaan kedua saksi ditambah tersebut dilakukan di Rutan Polda Metro Jaya dan saat ini masih berlangsung di Rutan Polda Metro Jaya atas permintaan mereka, ujar Andi. Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi orang itu, penyidik telah memeriksa Rizik Syihab terkait dengan perkara tersebut. Memang betul ada penolakan yang alasannya yang bersangkutan tidak mau diperiksa karena itu hak privasinya. Saya ingatkan kembali, di dalam Undang-Undang Kesehatan itu secara tegas disebutkan. Lihat paragraf 2 ya, terkait dengan perlindungan konsumen. Pasal 56 dan pasal 57. Pasal 56 apa bunyinya? Ayat 1 mengatakan, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruhnya tindakan pertolongan. Seterusnya. Tetapi ingat, dia boleh menolak. Tapi ayat 2-nya disebutkan, hak menerima dan menolak tadi tidak berlaku pada apa? Lihat urfanya. Pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular dengan luas ke dalam masyarakat. Dalam hal ini, Rumah Sakit Umi Bogor dilaporkan dengan nomor LP-650-11 Romawi -2020-JBR Polresta Bogor Kota. Adapun pasal yang disangkakan yakni pasal 14 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984. Dalam laporannya, Rumah Sakit Umi diduga menghalangi atau menghambat Satgas dalam penanganan atau penanggulangan wabah penyakit menular COVID-19 yang akan melakukan swab test terhadap salah satu pasiennya yang diduga terpapar COVID-19. Rumah Sakit Umi Kota Bogor dinilai tidak memberikan penjelasan yang utuh terkait protokol proses penanganan terhadap pasien tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jayadi, mengatakan pemeriksaan kedua pihak tersebut diperlukan dalam rangka mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit Umi. Namun demikian, dia enggan membeberkan secara rinci terkait materi pemeriksaan kedua saksi tersebut. Materi pemeriksaan itu materi penyidikan, bukan untuk dipublikasikan. Ia jelas diperlukan terkait situasi rangkaian peristiwa yang terjadi di Rumah Sakit Umi, kata Andirian saat dikonfirmasi pada Selasa 5 Januari 2021. Lebih lanjut, ia memastikan pemeriksaan istri dan menantu Rizik Syihab berjalan lancar. Sebaliknya, pihaknya masih belum mengetahui akan memanggil sejumlah saksi lain dalam kasus ini. Mengenai perlu tidaknya pemeriksaan lanjutan tentu tergantung dari evaluasi oleh penyidik, katanya. Dalam keadaan tertentu menurut undang-undang
nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kesehatan, dan menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, maka medical record atau catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu. Bahkan juga siapa yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat, di mana petugas itu melakukan tugas pemerintahan, maka siapapun dia bisa diancam juga dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 212 dan 216. Diketahui, Kepolisian Republik Indonesia memutuskan untuk menaikkan status perkara laporan polisi Satgas COVID-19 Bogor kepada Rumah Sakit Umi Bogor ke tingkat penyidikan pada Senin 7 Desember 2020. Karopemnas Humas Polri Brigjen Awi Setiono saat itu mengatakan naiknya status perkara tersebut setelah polisi melakukan gelar perkara. Gelar perkara yang dipimpin Direktur Tindak Pidana Umum Polda Jabar dan dihadiri penyidik Satreskrim Polres Bogor dan beberapa pejabat Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Bogor terkait peningkatan status penyidikan menjadi penyidikan, kata Brigjen Awi di Mabes Polri Jakarta Senin 7 Desember 2020. Dalam kasus tersebut, Polri menduga adanya unsur pidana terkait pelanggaran pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, bahwa siapa saja yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya 1 juta, jelasnya. Untuk diketahui, buntut masalah tes usap yang dilakukan terhadap pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab, Satuan Tugas Satgas COVID-19 Kota Bogor, Jawa Barat, melaporkan Direktur Utama Rumah Sakit Umi Andi Tatat ke Mapolresta Bogor Kota. Andi dilaporkan bersama beberapa pegawai Rumah Sakit Umi lainnya karena dinilai tidak kooperatif dan transparansi dalam memberikan keterangan tentang pelaksanaan tes usap pimpinan Front Pembela Islam itu. Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Kedisiplinan Satgas COVID-19 Kota Bogor, Agustian Syah, pada Rabu 28 November 2020 malam mengatakan pihak rumah sakit tidak dapat memberikan keterangan secara utuh kapan, di mana, dan siapa yang melakukan tes swab terhadap Rizik Syihab. Padahal, sambung Agus, pihak rumah sakit bersama Satgas COVID-19 Kota Bogor dari awal telah sepakat untuk melakukan tes swab terhadap Rizik ketika dirawat. Namun kenyataannya, pihak rumah sakit mengaku kecolongan atau tidak tahu pelaksanaan tes swab yang katanya dilakukan secara diam-diam oleh tim medis eksternal dari Mercy. Tadi malam, yaitu malam Jumat, kami resmi melaporkan Rumah Sakit Umi ke Mapolresta Bogor. Yang kami laporkan adalah Dirut Rumah Sakit Umi bersama rekan-rekannya, kata Agus dalam konferensi persnya di Balai Kota Bogor Sabtu malam. Aduannya menghambat dan menghalangi upaya dalam menanggulangi penyakit menular. Kenapa itu aduannya? Karena informasi yang disampaikan rumah sakit tidak utuh dan menyeluruh, ujar Agus. Dia menambahkan, sampai saat ini Satgas COVID-19 Kota Bogor belum mendapatkan hasil tes swab yang katanya dilakukan terhadap Rizik pada Jumat kemarin. Lanjut dia, setiap rumah sakit berkewajiban menyampaikan hasil swab setiap pasien untuk dilaporkan kepada Satgas COVID. Hal itu, kata Agus, juga berlaku untuk kasus Rizik Syihab. Kemarin malam, pihak Rumah Sakit Umi menjanjikan hasilnya akan keluar dan segera dilaporkan. Tapi kami tunggu sampai jam 12 malam lewat tidak ada kabar. Sebenarnya polanya ini ada di rumah sakit. Sejauh mana mereka menyampaikan kejelasan soal ini? Tutup dia.